Ya, pemirsa industri pangan dunia kembali menghadapi tekanan besar. Konflik Timur Tengah bukan hanya memicu lonjakan harga energi, namun juga mengguncang rantai pasok dan biaya logistik global. Lantas, apakah industri makanan ringan dan produk berbasis kacang-kacangan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar? Telah bergabung bersama kami Direktur Utama PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk, Ivan Cokro Saputra. Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi Pak Rian. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan ini kalau kita melihat data-datanya sendiri kan memang semua industri kita bisa melihat mendapatkan efek domino dari harga energi yang melonjak dan juga eskalasi Timur Tengah. Gambaran besar untuk industri kacang-kacangan dan juga industri Anda seperti apa? Apakah juga turut terdampak di awal tahun 2026 ini? Ya, jadi tepat Pak Rian punya bahasa putar otak. Jadi ini adalah kondisi saat ini yang terjadi, khususnya pada industri Mamin, ya, kita juga di industri kacang-kacang termasuk. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi pasar, sudah kita masih bisa dibilang cukup stabil karena tapi kita harus lihat ya, karena Q1 ini kan ada festif ya, di mana kita melewati Lebaran ya. Kalau kami kebetulan juga ekspor kami cukup stabil karena ada beberapa festif ya, selain Imlek juga di awal tahun juga ada Lebaran. Tapi yang menjadi tantangan besar adalah memang biaya. Gitu ya. Kalau pasar kita masih cukup stabil, tapi biaya cukup meningkat cukup drastis sehingga biarpun kalau di industri, kalau di perusahaan kami masih growth di bisnis unit kacang saja itu 19%, tapi profit kita juga merosot 30% karena memang cukup mendadak ya. Tiba-tiba terjadi bom ya, lalu tiba-tiba eskalasi, lalu tiba-tiba melonjak harga minyak bumi ya. Setelah itu terjadi segitu cepatnya sehingga persiapan kita juga butuh waktu ya, dan ini karena sangat cepatnya sehingga itu berdampak kepada biaya yang cukup naik ya. Dan kita bicara kalau kita sudah bicara minyak bumi kemana-mana ya, kita bicara karena kita kemudian kalau misal kacang-kacangan di Indonesia karena kita kurang produksi sehingga kurang produksi dan juga ada yang tidak bisa dibudidayakan. Kacang tanah kita bisa budidayakan tapi kita tidak bisa cukup, gitu ya, sangat tidak cukup sehingga kita harus import dengan jumlah yang sangat besar. Lalu kalau kita bicara kacang-kacang lain seperti premium nuts, almond, pistachio itu kan tidak bisa dibudidayakan memang di iklim kita sehingga memang industri kita ini memang banyak import. Gitu ya. Kalau kita bicara import, ya ada shipping rate yang naik, ya. Lalu juga berdampak sampai ke petani. Petani juga karena minyak bumi, ternyata pupuk juga distribusinya dan segala macam itu juga bahan bakunya juga salah satunya minyak bumi. Jadi kalau bisa itu naik, ya pupuk naik, ya semua komoditas juga berdampak ke petaninya. Gitu ya. Jadi semuanya, termasuk juga biaya kemasan. Gitu ya. Jadi selain bahan baku yang juga cukup naik karena ada biaya shipping yang naik dan juga kurs juga ya yang melonjak sekarang sudah hampir 5% gitu ya dari awal tahun. Nah, itu juga berdampak semuanya dan packaging. Jadi dua faktor terbesar adalah bahan baku naik yang mencis kacangnya sendiri gitu ya. Kedua adalah plastik. Ya, kemasan itu kan adalah dua faktor ya untuk menjadi suatu produknya dan juga kemasannya. Kemasannya kan majority dibuat dari plastik. Ya, dan itu juga melonjak ya, supplier plastik bahan kemasan sudah meminta sudah menaikkan harga minimum 50%, ada bahkan yang sampai 100%. Gitu. Jadi ini semua menumpuk ya karena biaya dan akhirnya juga itu meningkatkan total production cost dan kita tidak bisa buru-buru juga menaikkan harga ya karena memang ada lag time juga kalau kita mau adjust harga ke pasar ya, sehingga itulah akhirnya memakan profit di tahun kuartal 1 2026 ini. Baik, saya mendapatkan gambaran, jadi memang untuk industri Anda, kacang-kacangan ini sendiri kan menghadapi berbagai tekanan, baik itu rupiah yang melemah karena memang masih ada beberapa yang impor, sehingga cost-nya pun juga meningkat, shipment-nya juga menghadapi peningkatan biaya, termasuk juga untuk plastiknya sendiri, untuk packaging-nya. Mungkin pergeseran kembali Pak, tadi kan Anda sempat menyebutkan angka profit yang menurun, untuk Q1 sendiri berarti apakah ada miss target dari yang sebelumnya pernah disampaikan atau ditargetkan, terus profitnya tadi berapa angkanya Pak untuk Q1? Ya, jadi kita kalau di Q1 year on year tahun lalu kita punya net setelah atau total ya setelah eliminasi itu adalah 16 M-an. Ya sekarang kita di angka 11 M-an ya untuk profit. Jadi turun 30% lah gitu dari tahun sebelumnya. Jadi itu memang faktor yang dari biaya. Tapi kalau dari segi sales ya kita kan kita punya perusahaan TBK ini kita konsol semua bisnis unit yaitu growth-nya sekitar 4-5%, 4, sekian persen. Tapi kalau di bisnis kacangnya sebenarnya kita masih ada growth 19%. Ya khusus bisnis kacangnya gitu ya. Nah, jadi ya pasar jadi masih oke, tapi kita harus hati-hati juga karena kan lebaran. Kita harus lihat nih setelah lebaran bagaimana. Kalau April sebenarnya kemarin masih oke, tapi Mei-nya agak slowing down memang gitu. Dan itu normal sebenarnya gitu ya. Dan juga kita bicara di luar industri kita bicara kepada retailernya. Ya kemudian
kita 2 bulan lalu 3 minggu lalu ya saya berbincang-bincang dengan salah satu manajemen daripada salah satu retail terbesar di Indonesia dan mereka juga masih cukup oke. Gitu ya, di Q1 masih sangat bagus, banyak barang yang malah kosong festifnya ya, dan setelah lebaran agak turun tapi itu normal lah. Jadi sebenarnya masih oke lah sebenarnya dari segi pasar. Cuman biaya ini yang memang kita harus hati-hati. Dan akhirnya juga akan, kalau dia berlama-lama ya akhirnya eventually akan inflasi ya. Ada inflasi yang menyumbang ke inflasi juga kalau ini berlama-lama seperti ini. Baik Pak Ivan, masih banyak yang akan saya tanyakan, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena segmen Inside Numbers akan kami lanjutkan usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan segmen Inside Numbers dalam Nusantara Economic Update dan masih bersama kami Ivan Cokro Saputra selaku Direktur Utama PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk. Ya Pak Ivan, melanjutkan dialog kita tadi kan GAPMI ini menyatakan bahwa seluruh pelaku usaha masih memutar otak apakah akan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih karena saat ini pun juga baik industri Anda pun mengalami penurunan profit gitu. Dan sebetulnya untuk industri makan minuman bukannya punya keleluasan strategi ya, karena kan untuk PDB sendiri, industri makanan minuman masih menyumbang 7% terhadap PDB, artinya masih kuat dan dibutuhkan. Ya, jadi ya memang karena kita Mamin ini adalah di bidang yang konsumtif gitu ya, jadi apalagi memang dibutuhkan dan memang orang juga ya saya hemat-hemat tetap aja mau nyemil, mau makan, mau minum gitu ya. Nah, tapi memang kalau ini berlama-lama mau tidak mau memang itu harga eventually akan naik karena tidak mungkin karena ini terlalu besar penaikannya. Sebuah industri biarpun melakukan seefisiensi sebesar apapun tidak akan bisa kuat untuk menahan kenaikan harganya. Jadi karena terlalu cepat dan juga terlalu besar. Nah, sehingga pasti eventually saya akan melihat bahwa industri ini akan perlahan-lahan menaikkan biayanya gitu ya. Varian karena gini, kita bicara dari satu faktor saja. Kemasan itu menyumbang kurang lebih kalau di produk yang agak lebih premium itu mungkin menyumbang sekitar 8-10% biaya kemasan. Tapi kalau kita bicara menengah itu mungkin bisa biayanya bisa 10-20. Tapi kalau di ke bawah misalnya kita lihat di warung-warung ya yang punya eceran masih Rp500, Rp1.000 bahkan Rp2.000 itu mungkin bisa 20-30%. Jadi kalau kita itu naik 50-100%, bagaimana? Itu kan berarti kalau kita bicara premium 10%, naik 2 kali lipat kan menjadi 10% additional cost. Sedangkan profit di Mamin itu kan ya double saja sudah sangat bersyukur, sudah sangat karena persaingan sangat ketat gitu ya dan memang ada volume tapi persaingan ketat. Jadi eventually dengan kalau memang ini berlarut-larut, eventually ini pasti semua industri harus menaikkan harga gitu. Biarpun memang harus dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Jadi itu yang mungkin kita akan lihat ke depannya kalau memang ya mudah-mudahan ya kita kan dengar banyak berita biarpun memang berubah-ubah setiap hari. Hari ini mau damai, besok nggak damai. Tapi mudah-mudahan ya, kalau dia damai dan mungkin pelan-pelan minyak bumi sudah mulai turun, mungkin bisa membantu terhadap itulah. Belum lagi biaya faktor lainnya gitu ya, biaya. Tapi kita bicara kemasan doang. Kalau untuk produk-produk dari emiten Guna sendiri, berarti apakah sudah ada yang mengalami kenaikan harga? Kita perlahan bertahap lagi memproses. Gitu ya, beberapa berarti sudah ada? Kita lagi proses, belum, sudah mungkin sedikit lah, baru sekitar 5-10% dari jumlah SKU yang kita ada kenaikan. Tapi ya eventually dalam 2-3 bulan ke depan kita akan melihat bahwa kita akan eventually gradually biarpun memang tidak semuanya gitu ya, tidak 100%, memang ada sebagian yang kita lakukan dari efisiensi internal sendiri untuk menekan harga, tapi eventually juga kita akan menyerap juga kenaikan itu, tapi sebagian kita akan lempar ke pasar. Jadi ya itulah strategi kita. Disclaimer on, mungkin memang ini juga sebagai hasil atau output yang sudah dipertimbangkan selama ini dan matang-matang oleh pelaku usaha sebetulnya ya Pak. Lalu kalau Anda sendiri kan menegaskan terkait dengan packaging. Namun pemerintah juga akhirnya kemarin memberikan sedikit stimulus yang cukup memberikan secercah harapan terkait dengan memangkas tarif biaya masuk untuk LPG untuk sejumlah bahan baku plastik menjadi 0%. Kalau untuk industri Anda ini menjadi sebuah nafas di momen eskalasi Timur Tengah saat ini atau bagaimana Pak? Iya, jadi kebijakan-kebijakan pemerintah pasti akan membantu, cuman pasti dampaknya tidak akan langsung. Ya karena ini kan juga sudah menaik dan dampak ini kan juga sudah mulai perang itu kan sudah mulai Februari ya kalau nggak salah sudah berapa bulan dan itu akhirnya eskalasi sampai dan saat ini dan semua kebijakan itu akan bagus tapi tidak akan berdampak langsung. Ya karena kan semua orang yang pengusaha yang mungkin di industri plastiknya sendiri kan juga mungkin mereka punya stok saat yang dulu masih harga tinggi, sekarang dibuka kerannya sedikit lalu dia akan mengimpor, tapi kan butuh waktu ya karena juga masih banyak biji plastik juga selain di domestik juga masih ada bahan baku yang diimpor juga dari luar gitu ya.
Jadi kita akan lihat itu tapi tidak efektif. Mudah-mudahan itu eventually akan membantu. Cuman yang kita harus hati-hati juga adalah begini. Karena banyak sekali sekarang produsen, kita bicara dari kemasan lah, kalau di Mamin kemasan. Banyak sekali produsen-produsen juga dari China itu mau menjual. Karena mereka sendiri juga mengalami penurunan. Jadi mereka jual dengan harga yang jauh lebih murah. Bahkan kalau misalnya kita bicara dengan harga kemasan yang kita beli dulu sebelum naik, itu cuma beda sedikit. Gitu ya. Jadi ini juga harus hati-hati, industri packaging di Indonesia juga harus hati-hati. Kalau mereka tidak mengontrol harga mereka dengan baik, itu juga akan serang dengan barang-barang impor, dan itu menjadi hal isu baru gitu ya. Jadi ini semua memang perlu sangat teliti dan hati-hati, bukan cuma dari industri kami, tapi juga dari industri supportingnya, yang bisa merubah banyak hal lah gitu ya, bisa merubah banyak peta bisnisnya gitu. Lalu di tengah berbagai sentimen-sentimen pemberat global dan juga domestik saat ini, kita kan melihat bahwa Guna sendiri melakukan berbagai aksi korporasi. Salah satunya adalah ekspansi dari pembangunan pabrik baru di Cikarang dan Pati. Itu mungkin bisa digambarkan seperti apa prospeknya atau mungkin sudah ada impact-nya, Pak? Ya, jadi kita ini memang sudah merencanakan dari 2 tahun terakhir ini untuk ekspansi bisnis kami. Jadi pertama, satu pabrik yang di Pati itu untuk ekspansi produk baru. Jadi itu diversifikasi produk baru. Jadi kita fokus di kacang-kacangan, sekarang kita lari ke buah-buahan. Buah-buahan. Jadi kebetulan yang di Pati itu adalah industri pabrik yang kita akan produksi untuk fruit puree. Ya, fruit puree itu adalah bahan baku nanti ke industri minuman, ya, dalam bentuk buah-buahan. Nah, kebetulan itu juga sudah ada customer-nya, ya, tinggal tunggu pabrik jadi. Lalu kita yang customer sekarang banyak import dari luar dan kita akan supply dari lokal. Lalu yang di Cikarang kita ekspansi, memang kita ada kekurangan kapasitas, gitu ya. Jadi kita akan menggabungkan semua pabrik kita yang sekarang tercecer di Cikarang ada 3 menjadi 1, plus ada additional capacity. Jadi itu ada efisiensi kita lakukan untuk menggabungkan, plus ada additional capacity yang memang kita butuhkan. Biarpun memang dengan kondisi sekarang memang terkesan agak nekat, tapi ya namanya pengusaha kan memang butuh nekat, tapi nekat dengan perhitungan gitu ya. Karena memang ini sendiri kan sebetulnya kalau saya baca-baca rencananya sudah mulai dari tahun 2025. Berbagai aksi korporasi ekspansi ini di tahun 2025. Namun apakah terjadi ada kayak semacam wait and see, maju mundur terkait dengan ekspansi di 2 pabrik ini, Pak? Ya, sempat kita menghitung-hitung kembali, ya, tapi dengan perhitungan itu hasilnya kita tetap jalan, gas. Tetap gas. Ya, kita harus siapkan. Ini kan ya kita harapkan ya akan berakhir, dan memang kita juga kekurangan kapasitas, dan kita optimis kita perlu gas memang. Karena kita juga bukan cuma cater untuk domestik pasar, kan kita juga ada ekspor. Yang dimana kita juga lagi fokuskan, seriously fokuskan di tahun ini untuk masuk ke pasar China. Ya, biarpun pasar itu memang lagi tidak terlalu baik-baik seperti dulu, tapi kan pasar itu sangat besar. Dan kita memang melihat opportunity di mana ada trade war antara Amerika dan China yang mungkin susah untuk berakhir, gitu ya. Dan ini sudah berlangsung dari pas Trump jadi presiden pertama kali, kapan tuh ya, lebih dari 10 tahun berarti, mungkin hampir 10 tahun. Tapi kan tidak pernah berakhir. Jadi mereka berperang. Nah, kita sekarang ada produk yang kita beli bahan baku dari Amerika dan menjadi produk kita, menjadi produk unggulan kita, bahkan ya kita bisa ekspor ke China dengan biaya masuk yang lebih murah, bahkan tidak ada biaya masuk. Jadi itulah opportunity kita juga cari dari masalah-masalah yang terjadi saat ini. Ini sebenarnya saya ingin lontarkan pertanyaan di awal, Pak. Cuma mengacu jawaban Anda tadi untuk Pati sendiri, ini fokusnya untuk puree. Puree itu artinya baik itu kacang-kacangan ataupun juga buah-buahan ini, apakah Anda melihat bahwa di tengah daya beli yang melemah, industri makanan yang sustainable, yang sehat, healthy food, itu juga masih mendapatkan market yang tersendiri di lapangan, Pak? Ya, jadi menarik pertanyaan Pak Rian begini. Jadi kacang-kacangan ini memang unik. Ya. Saya kebetulan kita adalah member daripada Asosiasi Perkacangan di Dunia, ya, ini didirikan di tahun 1980-an. Jadi kacang-kacangan itu menarik, itu sehat, garing, gurih. Ya, ini susah disaingi dengan produk lainnya. Jadi, makanya kalau kita lihat data daripada asosiasi itu, dari tahun 1990 sampai 2005 CAGR-nya adalah konsisten di 4,93. Ya, memang bukan ekstrim, tapi cukup konsisten stabil, ya, gitu ya. Lalu kita bisa lihat di masa-masa krisis 2008 pada saat subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, itu kan juga bisa dibilang krisis. Tapi growth itu masih 4,12. COVID 2019 sampai 2005 data menunjukkan CAGR 4,18. Jadi menunjukkan bahwa produk ini, kacang-kacangan, industri kacang-kacangan ini melewati sekian banyak masalah di dunia ini pun masih ada growth. Dan growth-nya memang stabil aja, di 4-5% memang. Jadi bukan extreme growth tapi cukup stabil. Ya, karena memang juga kondisi situasinya untuk
kacang-kacang ini kan memang adalah kebanyakan ditanam di pohon. Dan itu memang cycle-nya adalah kebanyakan 4-5 tahun baru menghasilkan dari pohonnya ya. Jadi itu memang tidak bisa terlalu ekstrim bagaimana, tapi cukup stabil. Jadi tadi betul ya, sehat ya, tapi selain sehat juga gurih dan garing. Produk mana lagi yang bisa seperti itu? Jadi memang inilah kenapa mungkin kacang-kacang sudah menjadi lifestyle. Kalau di dunia ini, di negara lain, apalagi di negara maju, ini sudah menjadi lifestyle. Jadi makan berapa butir kacang setiap hari, kacang-kacangan, bukan cuma kacang atau kacang, tapi kacang-kacangan untuk meningkatkan health, dan itu banyak sekali risetnya. Iya, mengandung lemak sehat ya Pak ya? Mengandung lemak sehat. Iya, semoga seluruh industri, termasuk industri kacang-kacangan, bisa survive Pak di tengah eskalasi Timur Tengah. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami Ivan Cokro Saputra selaku Direktur Utama PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak Ivan. Terima kasih Pak Rian. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua, dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono, pamit undur diri, sampai jumpa.